kira-kira Prof, apakah negara kita sudah menjunjung tinggi keadilan, terutama dalam ekonomi? Atau apakah memang ada keadilan dalam ekonomi secara teori? Ekonomi itu terbagi dua, ekonomi normatif dan ekonomi positif. Ekonomi normatif itu pelajaran yang sebagian besar itu bicara mengenai bagaimana seharusnya ekonomi itu dilakukan. Misalnya nih, pemerintah memberikan subsidi terhadap masyarakat miskin. Nah, itu pernyataan ekonomi normatif tuh. Kalau ekonomi positif itu apa yang terjadi? Misalnya, Selamat malam kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita, kembali lagi bersama saya Sarah Monika. Dan malam ini kita akan membicarakan mengenai isu 17-an karena berhubung hari ini kan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya di tanggal 17 Agustus, dan tema yang akan kita angkat malam ini juga terkait dengan hal itu, yaitu refleksi 76 tahun HUT RI berdaulat, adil, dan makmur. Malam ini saya akan berbincang dengan Prof. Erani Yustika. Beliau adalah Deputi Pembangunan Ekonomi dari Sekretariat Wakil Presiden. Halo, selamat malam Prof. Halo, selamat malam Mbak. Sehat, Gimana Prof? kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, Prof. Erani, hari ini karena bertepatan dengan 17 Agustus, kita akan berbincang mengenai refleksi 76 tahun HUT RI ya, Prof ya. Oke. Ini Prof. Erani di mana? Di Malang atau Jakarta? Di Jakarta. Jadi di Jakarta. nggak bisa keluar kota, PPKM. Oh iya. Baik, Prof, terkait bahwa tahun ini Republik Indonesia sedang merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-76, menurut Prof. Erani, apakah seluruh cita-cita kemerdekaan telah terpenuhi hingga saat ini? Saya kira ketika para proklamator itu menyusun dasar negara maupun konstitusi, itu didasari oleh dua hal. Yang pertama, Indonesia itu didirikan untuk masa yang tidak akan pernah ada ujungnya. Jadi bukan didirikan untuk 200, 300, 400 tahun, tetapi selamanya. Yang kedua, konstitusi maupun dasar negara itu merupakan pencapaian yang diharapkan itu diperoleh dari waktu ke waktu, ada perbaikan dari masa ke masa. Nah, dengan dasar itu maka isi konstitusi kita maupun dasar negara kita, misalnya Pancasila, itu semuanya nilai-nilai yang agung. Sehingga kalau ditanya apakah sudah tercapai atau belum, semuanya tentu jawabannya belum. Karena memang ini sebuah proses yang saya kira tidak akan pernah ada ujungnya. Misalnya namanya kemakmuran, keadilan, kemajuan, kebahagiaan, itu kan tidak akan pernah ada batas level atau batas atau tingkat gradasi yang paling tingginya. Semuanya akan terus mengikuti perkembangan zaman, dan itu terus diproduksi oleh para pendiri bangsa maupun pemimpin-pemimpin sampai hari ini untuk mencapai level seperti yang diharapkan tadi itu. Iya, bila memang cita-citanya belum tercapai nih, tapi pada prinsipnya kita sedang berproses ke sana gitu ya, Prof ya. Dan apa yang kemudian diimpikan oleh founding fathers kita bahwa Indonesia ini harus menjadi masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Tapi sebenarnya itu sejauh mana sih, Prof, kriteria untuk ketiga hal tersebut? Untuk yang berdaulat, untungnya begini, adil, makmur. Saya itu dibesarkan oleh tradisi ilmu ekonomi yang tugasnya itu membuat kuantifikasi atas hal-hal yang abstrak.
Jadi di dalam ilmu ekonomi itu semuanya mesti bisa diukur. Sementara kita tahu pondasi negara kita itu ditegakkan oleh nilai-nilai yang sebetulnya itu sangat abstrak. Keadilan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan seterusnya itu kan hal-hal yang abstrak. Nah tadi kalau misalnya ditanyakan soal keadilan, maka alat ukurnya di ekonomi itu misalnya yang paling gampang adalah distribusi pendapatan, distribusi kesejahteraan. Itu ada beberapa metode untuk mengukurnya gitu ya. Ada distribusi pembangunan antar wilayah dan seterusnya. Kedaulatan, kita punya konstitusi di mana salah satunya itu berbunyi adalah pemerintah atau siapapun yang diberi mandat dan memiliki otoritas itu harus mengambil keputusan atas dasar kedaulatan bangsa sendiri. Tidak boleh ada campur tangan atau intervensi bangsa yang lain. Dan di dalam ekonomi, kedaulatan ekonomi antara diukur dalam pasal 33 ayat 2 dan 3, misalnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, serta sumber daya alam, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara. Itu beberapa alat ukur untuk melihat kedaulatannya. Kemudian kalau tadi kemakmuran, salah satu ukurannya adalah pendapatan per kapita, kemudian berapa jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, pengangguran terbuka misalnya, itu beberapa alat ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana dalam hal kemakmuran ekonomi itu Indonesia sudah mencapai atau belum. Dan saya kira dari waktu ke waktu perbaikan terus ada. Persoalan masih sangat banyak untuk isu keadilan, kemakmuran, kemudian tadi yang terkait dengan kedaulatan itu banyak sekali. Tapi contoh-contoh kemajuan di masing-masing bidang itu bisa kita lihat data-datanya dari waktu ke waktu. Ya, tapi kita optimis ya Prof bahwa Indonesia ini bisa menjadi salah satu dari 5 kekuatan besar ekonomi yang ada di dunia. Namun dengan Prof Erani ini kan backgroundnya juga ekonomi. Jadi kalau secara ekonomi nih Prof, apa kemajuan yang kira-kira paling tampak dan menonjol yang dialami oleh Indonesia? Salah satu yang saya kira penting untuk bisa dilihat oleh semua pihak itu adalah kita sebagai sebuah bangsa itu minimal di bidang ekonomi itu yang pokok pertama sesuai dengan janji konstitusi itu mesti memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk kepentingan dalam negeri, warga negaranya. Itu yang paling penting. Dulu setelah masa kemerdekaan, misalnya awal-awal kemerdekaan, itu banyak sekali sumber daya ekonomi di Indonesia yang tidak di tangan warga negara. Bung Karno kemudian melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang semula dipegang oleh negara lain, penjajah katakanlah. Nah kemudian seiring dengan waktu, Indonesia mulai menyangga pembangunannya dengan sumber daya ekonomi dalam negeri. Contoh yang paling terbaru misalnya dulu sekitar 65-70% investasi itu tergantung dari investasi asing. Per hari ini kontribusi penanaman modal domestik itu 50% dibandingkan dengan penanaman modal asing. Terus ada perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam soal isu transformasi ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang menimbulkan kesejahteraan itu apabila aktivitasnya ada nilai tambahnya, ada proses pengolahannya,
Tahun 70-an kontribusi sektor pertanian itu masih sekitar 65-70%. Nah, hari ini kontribusi sektor pertanian itu kurang lebih sekitar 13-14%. Jadi sudah turun luar biasa besarnya. Tapi tidak berarti aktivitas di sektor pertanian dalam pengertian yang lebih luas itu berkurang. Kenapa? Karena sebagian besar dari aktivitas pertanian itu mengalami proses pengolahan, sehingga dalam data statistik itu diikuti atau dimasukkan di dalam sektor industri, karena sudah ada pengolahan. Industri yang basisnya itu sektor pertanian, misalnya makanan, minuman, agroindustri, dan seterusnya. Nah, ini jelas ada perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Yang ketiga, ini sekedar aksentuasi penekanan saja, bahwa kita mesti melihat juga bahwa penyangga ekonomi yang penting itu adalah stok pengetahuan. Jadi sumber daya manusianya. Tidak ada kamus kemajuan di negara manapun yang tidak ditopang oleh pengetahuan. Nah, indeks pembangunan manusia kita sekarang itu sudah di level yang tinggi. Ada satu level di atasnya sangat tinggi gitu ya, nanti setelah di atas 80, tetapi kita sudah 71. Itu udah masuk dalam kategori tinggi, dan kita untuk mencapai itu luar biasa lama dan susahnya. Tetapi intinya sampai pada titik ini kita sudah sampai pada level IPM yang lumayan. Nah, tentu pekerjaan rumahnya banyak sekali. Persoalan-persoalan masih sangat beraneka ragam. Tetapi kita tahu negara ini ditegakkan karena keterbatasan. Sehingga kita juga optimis dalam situasi yang paling sulit sekalipun kita akan tetap bisa nantinya menaiki tangga dari satu tahap sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Kurang lebih begitu. Saya penasaran tadi bahwa indeks kemanusiaan kita meningkat menjadi 71%. Tapi saya akan beralih dulu ke pertanyaan lain sebelum mengelaborasi itu. Jadi Prof, kalau menurut data nih pada 1 Juli 2021 itu Bank Dunia merilis laporan bahwa Indonesia turun kelas dari kategori berpenghasilan menengah ke atas menjadi lower income country. Nah, itu sekitar turunnya 4.050 US dollar menjadi 3.870 US dollar. Dan menurut Prof. Erani, apa makna penting dari peringkat ini sebenarnya bagi bangsa Indonesia? Karena cukup signifikan ya, Prof, ya turunnya. Ya. Saya kira ada 2 dimensi atau 3 dimensi yang bisa kita sampaikan untuk melihat hal itu. Yang pertama, penurunan itu sesuatu yang membuat kita layak untuk membuat kita benar-benar serius untuk nantinya mengembalikan ke level yang semula, bahkan lebih tinggi lagi. Karena tadi saya katakan dalam bidang ekonomi itu ukuran kemajuan harus ada peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua, hampir semua negara di dunia ini mengalami persoalan sama dalam 1,5 tahun terakhir ini, di mana pandemi menghajar masing-masing negara. Aktivitas ekonomi lumpuh atau setidaknya mengalami penurunan yang tajam, sehingga pabrik-pabrik ditutup, tenaga kerja di PHK, usaha kecil tidak bisa beroperasi, dan seterusnya. Itu mengakibatkan pendapatan nasional di semua negara itu mengalami penurunan. Sehingga itu menyebabkan pendapatan per kapita juga turun. Yang ketiga, saya kira, salah satu pekerjaan rumah yang besar bagi kita itu adalah distribusi pendapatan. Jadi kalau tadi dikatakan Indonesia sempat mengalami pendapatan 4.050 US dollar, itu kan rata-rata, katakanlah kalau saya bulatkan, misalnya setiap orang itu pendapatannya 60 juta setiap tahun. Nah, dibagi per bulannya itu kan 5 juta per bulan.
kira-kira. Itu rata-ratanya. Tapi kan sekelompok kecil masyarakat Indonesia yang menguasai kekayaan itu luar biasa besarnya, dan ada sebagian besar masyarakat yang justru kekayaannya itu hanya sangat kecil terhadap PDB atau pendapatan nasional. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan sangat tinggi. Oleh karenanya, saya tidak ingin terlalu fokus terhadap pendapatan per kapita, tapi di masa yang akan datang, isu mengenai pemerataan pendapatan, pemerataan pembangunan, itu merupakan bagian pokok. Buat saya, tidak ada pembangunan tanpa pemerataan. Kita tidak bisa bahagia kalau pendapatan per kapita tinggi, tapi ketimpangannya itu lebar. Karena berarti ketidakadilan itu menyeruak di permukaan. Dan itu tidak boleh terjadi karena konstitusi kita, dasar negara kita, meletakkan keadilan sosial itu sebagai ujung dari pembangunan dan kemerdekaan ini. Iya, iya. Tapi bagaimana ya Prof, maksudnya ketika ukuran pendapatan itu menjadi sebuah standar keadilan, bagaimana kira-kira mewujudkannya? Sebetulnya seluruh kerangka kebijakan, kerangka teori itu sudah dimiliki untuk bisa mewujudkan dan menyandingkan antara pertumbuhan dan pemerataan. Misalnya, dalam hal faktor produksi dalam bidang ekonomi itu ada 3, yakni tenaga kerja, modal, dan lahan atau tanah. Kalau tenaga kerja itu artinya tugasnya yang utama adalah bagaimana semua masyarakat, semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pengetahuan. Sehingga mereka bisa masuk ke lapangan kerja, ke pasar ekonomi itu dengan kemampuan yang merata. Sehingga tidak ada satupun orang yang kemudian itu terlempar dari ekonomi, dari pasar tenaga kerja semata karena tidak memiliki keterampilan. Akses terhadap pendidikan itu mesti dibuka. Yang kedua, dalam soal modal misalnya, itu tidak boleh kekayaan itu mengerucut pada satu kelompok saja. Instrumen kebijakannya macam-macam, dari mulai pajak progresif, untuk yang pendapatan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi. Di Eropa yang paling bagus menangani ini. Kemudian untuk akses kredit dan seterusnya bagi usaha kecil dan menengah, mikro, itu diberikan bunga atau insentif beban bunga yang jauh lebih kecil, bahkan bisa gratis misalnya. Itu beberapa contoh. Kemudian yang ketiga soal lahan tadi itu. Setiap petani di Indonesia, mereka yang berusaha di bidang sektor ekonomi yang membutuhkan lahan, misalnya untuk petani, kemudian pekebun, peladang, dan seterusnya, itu harus memiliki lahan minimal, misalnya 2 hektar. Kebijakannya apa? Reforma agraria, perhutanan sosial yang sekarang juga dikerjakan. Nah, itu antara lain cara untuk memastikan agar tujuan pemerataan dan pertumbuhan itu bisa berjalan seiring. Sampai hari ini sudah ada upaya ke sana, ada hasil-hasilnya, tetapi saya kira jalan masih panjang untuk mencapai itu. Masih banyak proses yang harus dilalui dan tantangan yang harus dihadapi gitu ya Prof ya? Iya, iya. Apa itu semua. Dan kalau pada tahun 2019 nih Prof, Indonesia itu kan sebenarnya pernah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi hanya 1 digit, yaitu 9,22% pada September 2019. Dan tapi karena akibat COVID-19 yang kita alami ini 1,5 tahun, angka kemiskinan kembali naik menjadi 10,14%. Dan apakah ini menggambarkan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat Indonesia juga berarti menurun? Saya kira begini, yang paling penting dalam masa pandemi ini sebetulnya sebuah preseden yang tidak bisa dijadikan sebagai
salah satu alat ukur di mana target-target ataupun capaian-capaian pembangunan itu mendapatkan apa ya, konklusi atau dianggap berhasil gagal gitu ya. Karena semua negara situasinya kurang lebih sama. Betul bahwa angka kemiskinan tadi itu mengalami kenaikan, angka pengangguran juga mengalami kenaikan, angka ketimpangan juga mengalami kenaikan. Nah, kalau dalam konteks Indonesia yang paling penting adalah sampai sejauh mana cara pemerintah memitigasi persoalan yang muncul. Program-program dan kebijakannya itu apa saja, dan kemudian apakah ada perbaikan-perbaikan itu dari waktu ke waktu. Misalnya kalau dalam ekonomi dilihat triwulan demi triwulan antar waktu tadi itu. Kalau kemudian di dalam masa itu ada perbaikan-perbaikan, maka berarti sama dengan negara lain yang juga mencapai derajat yang sama, perbaikan demi sedikit untuk mencapai kemajuan tadi itu. Saya kira kalau kita lihat datanya pada April tahun 2021 angka kemiskinan sudah mulai turun kembali dibandingkan pada bulan Agustus tahun 2020. Angka pengangguran pada Februari tahun 2021 juga sudah lebih bagus dibandingkan September tahun sebelumnya, tahun 2020. Nah, itu artinya pemerintah bekerja meskipun jauh dari harapan. Masih ada ruang perbaikan yang mesti terus dilakukan buat pemerintah dan tentu saja bekerja sama dengan masyarakat. Saya sini nggak terlalu khawatir sebetulnya dalam beberapa hal, tetapi terus terang pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bekerja dengan waktu agar jangan sampai kondisi masyarakat terutama golongan menengah ke bawah itu terus mengalami pemburukan, dan itu saya kira tanggung jawab kita bersama di samping tentu saja pemerintah. Iya, Prof, tadi di awal kita sudah sempat menyinggung ya bahwa salah satu dari cita-cita kemerdekaan Indonesia itu adalah kedaulatan. Tapi terkait dengan kedaulatan ekonomi nih, Prof, itu kan biasanya identik dilekatkan pada besarnya utang luar negeri atau investasi asing. Lalu menurut Prof Erani sendiri, sebenarnya apa sih ukuran suatu negara atau bangsa disebut berdaulat secara ekonomi? Tadi kembali ke yang pertama, satu, kesanggupan negara dalam hal ini pemerintah untuk memformulasikan kebijakan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Jadi pemerintah itu mesti kokoh memproduksi kebijakan berdasarkan hajat publik. Tidak boleh dia didikte oleh negara lain, dan tidak boleh dia didikte oleh misalnya kelompok oligarki di dalam negeri, para pengusaha misalnya punya kepentingan, atau siapapun. Pemerintah harus tegak lurus memproduksi kebijakan berdasarkan kepentingan publik. Itu yang paling penting. Makanya saya termasuk yang cukup bahagia ketika tahun 2019 Freeport itu bisa dibeli kembali, kemudian Blok Rokan, Blok Mahakam bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, karena itu merupakan janji konstitusi pasal 33 ayat 3. Yang kedua, yang saya kira penting adalah Indonesia itu sebagian besar aktivitas ekonominya, misalnya produksi, investasi, dan seterusnya, harus bertumpu kepada sumber daya ekonomi domestik. Tadi disebut-sebut soal investasi. Datanya kan membuktikan bahwa sekarang sudah 50-50% dibandingkan antara PMDN dengan PMA. Saya berharap ke depan itu PMDN sudah di atas 60, bahkan bisa 70%. Sehingga sumbangan dari penanaman modal asing menjadi lebih kecil. Tapi ini pun sekarang sudah jauh lebih kecil dibandingkan masa katakanlah 10 tahun yang lalu, yang itu sampai 65% sumbangan dari penanaman modal asing. Soal utang luar negeri,
lagi-lagi juga saya kira sama, sebelum masa pandemi itu rasio utang terhadap PDB sekitar 30%. Akibat dari pandemi, pemerintah harus menyusun stimulus fiskal yang jumlahnya itu kurang lebih 7% dari PDB. Dan otomatis dananya dari utang, baik luar negeri maupun domestik. Makanya sekarang rasio utang terhadap PDB sekitar 40-41%, ada kenaikan tadi itu. Nah, sungguh pun begitu, pertambahan tadi itu semata digunakan untuk mengkalibrasi dampak dari pandemi bagi masyarakat, baik untuk kepentingan kesehatan, perlindungan sosial, maupun insentif ekonomi, khususnya bagi golongan menengah ke bawah. Apa yang dikerjakan oleh Indonesia itu sama dengan negara-negara yang lain, bahkan negara maju seperti Jepang, itu stimulus fiskal mereka itu kira-kira sekitar 20-25% dari PDB-nya, Indonesia 7%. Sedangkan Amerika Serikat bahkan hampir 50%. Jadi luar biasa dana yang dikeluarkan itu semua berasal dari utang. Nah, kita masih sangat hati-hati untuk melakukan itu. Nah, ukuran-ukuran tadi saya kira itu bisa menjelaskan sampai sejauh mana cara pemerintah untuk membingkai persoalan yang terjadi hari ini tanpa mengurangi derajat kemandirian dan kedaulatan ekonomi dalam konteks Indonesia. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, ini ruang masih banyak, ruang masih besar untuk perbaikan. Dan pada masanya Mbak Monica nantilah perbaikan-perbaikan itu mesti ditangani lebih bagus lagi dibandingkan masa saya gitu ya. Kok saya kan tinggal sebentar lagi gitu ya. Ya udah asar maghrib gitulah. Bagi generasi muda itu hari ini masih seperti zuhur gitu kan, waktunya masih panjang untuk memberikan dharmanya buat Indonesia. Ya Prof, tapi di usia Indonesia ini yang ke-76 ini kan sebenarnya bertepatan dengan 21 tahun pelaksanaan otonomi daerah ya Prof ya. Apakah disparitas desa kota Jawa non-Jawa itu masih ada Prof? Dan seberapa jauh sekarang kesenjangannya? Harus saya akui ya, katanya itu tidak menggembirakan. Oke. Sebelum masa otonomi daerah tahun 2001, itu Jawa dan Sumatera kontribusinya terhadap ekonomi nasional PDB itu sekitar 80-81%. Setelah 20 tahun otonomi daerah, naasnya datanya juga masih sama, 81% Jawa dan Sumatera itu menyumbang ekonomi nasional. Artinya kan nggak ada pergerakan. Gitu ya. Iya betul. Iya, makanya saya mengatakan datanya itu tidak menggembirakan. Tapi kalau kita bicara mengenai desa kota, ada harapan. Sejak 6 tahun yang lalu, tahun 2015 ada dana desa dan saya kebetulan termasuk pada masa-masa awal yang terlibat langsung dalam itu karena saya ada di Kementerian Desa pada saat itu mengawal dana desa. Itu relatif selama kurang lebih 5-6 tahun ini pembangunan lebih cepat terjadi di desa, bukan hanya fisik ya, tetapi keseluruhan dimensi pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya, termasuk lingkungan itu terjadi di desa-desa. Derap dan gemuruh pembangunan pemberdayaan itu terjadi di desa-desa tadi itu. Ada pelangi lah di desa itu dalam kurang lebih 6 tahun terakhir ini. Salah satunya dipicu oleh dana desa. Kemudian untuk isu-isu yang lain yang terkait dengan pemerataan pembangunan, ketimpangan pendapatan datanya yang rasio Gini tadi itu, tahun 2004 sampai tahun 2014 angka ketimpangan akan terus naik dari waktu ke waktu. Sampai puncaknya tahun 2014 itu 0,413. Tapi dalam 5-6 tahun terakhir ini dengan berbagai macam upaya dari pemerintah itu mulai turun dan sekarang rasio Gini itu sudah 0,38. Dan tadi pagi Presiden menyampaikan
kemarin pagi beliau menyampaikan targetnya tahun 2022 itu rasio Gini itu bisa 0,7, diharapkan udah turun lagi. Saya kira itu beberapa gambaran yang ya di awal tadi itu ratapan lah, tapi yang terakhir itu harapan. Sehingga kita masih memiliki tanggung jawab yang besar supaya nisbah harapan itu melampaui ratapan di hari-hari yang akan datang. Amin, semoga ya Prof ya. Biar tidak kita tidak terlalu banyak meratap, jadi harus lebih banyak berharap juga deh. Optimis terhadap Indonesia ya Prof ya. 76 tahun Indonesia. Prof, sebelum saya mengambil pertanyaan, dan saya harus mengingatkan juga kepada kawan-kawan bercerita yang sedang menyaksikan live kami, saya bersama Prof Erani, silakan bertanya di kolom chat atau bisa juga mengajukan di bagian question-nya ya. Bisa langsung diklik dan ketik pertanyaan kalian yang akan saya sampaikan kepada Prof Erani. Prof, terkait dengan kita sekarang sedang merayakan 76 tahun kemerdekaan, apa sih sebenarnya esensi dari memperingati hari kemerdekaan setiap tahun, kalau menurut Prof Erani? Buat saya sebetulnya sederhana ya. Kemerdekaan itu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh terjerat dalam keputusasaan. Ya. Negara ini didirikan dengan segala keterbatasan, tetapi karena kesadaran para pendiri bangsa itu terus berjuang untuk memimpikan hal-hal yang mulia tadi, yang agung tadi itu, kemajuan, kemakmuran, keadilan, dan seterusnya. Kita mesti ingat kalau hubungan warga negara dengan negara itu mungkin seperti keluarga, mungkin seperti suami istri, atau mungkin dengan pacar. Orang-orang yang kita sayangi. Setelah Indonesia merdeka, mungkin pacar kita, pasangan kita, keluarga kita itu mengecewakan sesekali. Tetapi kalau kita lihat secara utuh, banyak hal yang layak untuk dipertahankan. Karena tidak semua hal itu akan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Indonesia tren itu dalam jangka panjang itu kan terus mengalami perbaikan, tetapi siklusnya itu bisa turun naik. Misalnya nih, pandemi itu siklus, ini hanya akan terjadi berapa puluh atau berapa tahun sekali, tetapi tren Indonesia tumbuh terus, maju terus itu kan positif. Selama 30 tahun, 50 tahun, 76 tahun Indonesia merdeka itu selalu ada perbaikan dari waktu ke waktu. Sehingga kita fokus kepada tren dan jangan terlalu menangisi siklus ini. Kalau pacar kita tidak datang jam 7 tepat pada malam minggu, jangan kemudian segala kebaikan dari pacar kita tadi itu kita gelapkan, jangan. Ya, kita perbaiki itu. Ini. Telat dikit nggak boleh langsung diputusin ya Prof ya? agar kebaikan dan kebajikan itu tidak disembunyikan. Kan kita fokusnya kepada ini. Nah, perbaikan-perbaikan itu yang harus dilalui. Kalau sekarang ada pandemi, kita nggak boleh putus asa. Dan itu sikap merdeka. Jadi tidak putus asa itu sikap merdeka. Saya kira itu kalau saya ya, kalau tanya kemerdekaan itu ya sikap untuk melawan keputusasaan. Oke, menarik ya. Sikap untuk melawan keputusasaan. Dan bahwa apapun kemudian yang mengecewakan dari Indonesia itu tetap kita harus bisa mengapresiasi juga hal-hal baik lainnya ya Prof. Jadi jangan mudah putus asa. Sebagaimana kita terhadap orang-orang yang kita sayangi gitu ya Prof ya. Saya boleh cerita sedikit? Boleh dong. Banyak juga nggak apa-apa. Di Uruguay itu ada namanya Jose Mujica. Oh, saya tahu. Ya. Itu presiden paling miskin di dunia itu. Ya. Gaya hidupnya paling sederhana. Dia menjadi presiden tahun 2000
sampai tahun 2015. Tapi jauh sebelum itu, Uruguay itu pernah jatuh kepada kubang pemerintahan yang despot, yang otoriter. Dan Jose itu bersama dua temannya itu pernah di penjara yang pengap dan gelap selama kurang lebih 12 tahun. Disiksa habis pada masa itu. Dan Jose itu hampir menyerah. Dia udah putus asa bahkan mau bunuh diri. Tapi ketika ibunya menjenguk di penjara, apa yang dikatakan oleh ibunya itu? Ketika menjumpai Jose itu mau menyerah, dia hanya bilang, hanya orang kalah yang berhenti melawan. Itu kata-kata ibunya, hanya orang kalah yang berhenti melawan. Jadi menurut saya itu dahsyat sekali kata-kata itu. Dan pendiri Republik itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah punya sikap kalah, sehingga dengan begitu mereka melawan terus. Nah, ini yang harus kita jaga, api perlawanan. Kalau dulu kan perlawanan dengan penjajahan. Hari ini kita harus melakukan perlawanan terhadap kebodohan, perlawanan terhadap ketimpangan, perlawanan terhadap perlakuan hak asasi manusia yang tidak patut, macam-macam. Itu agenda kemerdekaan hari ini. Jadi menurut saya ibunya Jose tadi memberikan bekal yang sangat besar buat kita semua, gitu, kalau kita bicara kemerdekaan, meskipun hanya dirangkum dalam kalimat yang sangat singkat, tapi itu punya makna yang besar sekali. Ya, ini kami dapat quotes bagus sekali malam ini ya dari Prof. Erani ya. Hanya orang kalah yang berhenti melawan. Jadi memang harus kita hidupkan selalu ya api perlawanan terhadap hal apa, maksudnya terhadap hal negatif, termasuk juga dampak dari pandemi ini yang tentunya sangat signifikan berpengaruh terhadap batin manusia itu ya. Batin menjadi mudah putus asa, mudah kecewa dan sebagainya. Terima kasih sekali nih ilmunya Prof. Dan saya yakin kawan-kawan bercerita juga sangat mengambil inspirasi dari kata-kata Prof. Erani. Apakah ada pertanyaan kawan-kawan? Silakan. Mereka juga capek upacara kembali. Upacara virtual. Ya, jadi tanda-tanda orang kritis itu banyak bertanya, Prof. Jadi saya sangat optimis kawan-kawan bercerita ini juga kritis ya, dengan bertanya kepada Prof. Erani. Tapi sebelum ada pertanyaan, saya ingin mengajukan pertanyaan sendiri. Kira-kira kebijakan apa sih yang perlu diakselerasi oleh pemerintah agar cita-cita kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat diwujudkan? Saya perlu diakselerasi. Iya, saya sangat berharap sekali hari ini dan yang akan datang itu Indonesia punya kebijakan-kebijakan yang sangat jelas untuk mengangkat saudara kita yang sampai sekarang ini masih dalam kondisi kurang maupun tidak sejahtera. Ini merupakan pertempuran yang utama. Dan itu tadi sebagian sudah saya sampaikan, pengetahuan itu wajib diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat. Kebijakan tidak boleh bias untuk kepentingan menengah ke atas, warga yang kaya misalnya. Itu mesti ditunjukkan dengan tegas, tidak perlu ragu-ragu mengenai hal itu. Saya termasuk katakanlah ekonom ya, yang tidak terlalu terpukau dengan angka-angka pertumbuhan. Itu penting, tetapi saya kira janji konstitusi itu berkali-kali berbicara soal keadilan. Ini yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara lain, saya kira, ya. Sehingga produk-produk kebijakan dari pemerintah itu harus menuju ke sana. Dan syukur alhamdulillah ya, selama 5-6 tahun terakhir ini saya bersedia bergabung dengan pemerintah karena saya sebetulnya dunia di akademik, di kampus gitu ya. Saya ingin tidak terlalu berdekatan lah dengan pengambil kebijakan pemerintah, lebih banyak mentransaksikan gagasan dengan para
mahasiswa, kemudian kelompok-kelompok intelektual, masyarakat sipil, itu dunia saya. Tetapi karena ada janji yang lumayan bagus dari pemerintah tahun 2014, kemudian beberapa kebijakan baru yang ingin dieksekusi, maka saya bersedia untuk diajak bergabung. Tahun 2015 itu kenapa saya memilih di Kementerian Desa untuk mengurus desa, itu salah satunya karena imajinasi tentang pemerataan tadi itu, yang dulunya antara desa dan kota itu makin lebar kesenjangannya. Sehingga ketika ada kesempatan untuk memberikan sedikit kontribusi bagi upaya pemerataan pembangunan tadi, terutama bagi warga saudara kita di desa, saya tidak terlalu lama berpikir. Saya kira ini sudah waktunya kita turun ke gelanggang, ke arena. Bukan hanya sekedar menjual gagasan, tetapi mengeksekusi gagasan tersebut dalam kebijakan dan tindakan. Ya, biar bisa diimplementasikan, itu yang terpenting ya Prof ya. Tidak hanya sekedar menjadi konsep atau gagasan. Kayak ini sudah muncul pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan bercerita nih. Sepertinya terprovokasi untuk menjadi kritis. Tadi ada Sekar Desa. Prof, kira-kira refleksi implementasi Undang-Undang Desa itu seperti apa? Apakah dana desa berkurang? Apa ya seperti itu? Bisa ditangkap, Prof? Pertanyaannya ini dari Sekar Desa. Ya. Buat saya sih tidak terlalu ini ya. Kita kembalikan kepada substansi Undang-Undang Desa. Di situ ada dua asas, dua kewenangan. Yang pertama subsidiaritas dan yang kedua rekognisi. Subsidiaritas artinya adalah kesanggupan desa untuk memanfaatkan otoritas yang dimilikinya bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kewenangan ada di desa. Kalau itu termanfaatkan, berarti ada harapan kemajuan di desa tadi itu. Sedangkan rekognisi adalah kesanggupan bagi desa, perangkat desa, warga desa, pegiat desa, untuk memunculkan pikiran yang berasal dari adat, dari budaya, dari norma, agama, dan seterusnya, itu menjadi lelaku maupun aturan hidup bersama di desa. Nah, mumpung Bapak Presiden kemarin memakai baju adat suku Baduy atau Kanekes gitu misalnya. Ya. Banyak orang yang menganggap bahwa suku Baduy Kanekes tadi itu dianggap terbelakang. Saya tidak setuju total terhadap pernyataan itu. Kenapa? Karena keselarasan hidup antara dunia dan alam di sana itu terjaga luar biasa. Ya. Pengendalian diri makhluk hidup untuk tidak mengakumulasi kepentingan ekonomi melampaui ekologi maupun sosial itu dipraktikkan di sana. Sebaliknya kita yang menurut alat ukur pembangunan itu dianggap masyarakat modern, itu justru bagian dari yang selama ini menggerogoti dan mendestruksi lingkungan tadi itu. Jadi dalam terminologi itu sebetulnya kita lebih terbelakang dari suku Baduy tadi itu. Nah, oleh karenanya yang harus kita kerjakan sekarang ini justru menghidupkan asas rekognisi kekayaan adat, kekayaan norma, budaya, nilai-nilai lokal yang ada di desa tadi itu. Nah, kalau dua hal tadi itu mengalami perbaikan, saya kira ruh api dari Undang-Undang Desa itu sudah tercapai. Prof, mohon maaf, ini kenapa visualnya blur ya di saya? Kameranya. Kenapa ya? Saya tadi oh, juga nah, enggak. Okay.
Nah, Oke. sudah baik. Sudah jernih lagi. Oke. Ya. Terima kasih, Gara-gara Prof. pertanyaannya berat tadi kali. Agak berat ya dari Sekar Desa nih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Dan Mbak Sekar. Makasih. Oke, sudah pertanyaannya oke. terjawab dengan sangat komprehensif ya oleh Prof. Erani. Dan saya bisa mengajukan pertanyaan lain ya dari kawan-kawan lainnya, Prof. Ini ada Mas Makfur. Kira-kira Prof, apakah negara kita sudah menjunjung tinggi keadilan, terutama dalam ekonomi? Atau apakah memang ada keadilan dalam ekonomi secara teori? Koperasi mungkin? Ya, gini. Ekonomi itu terbagi dua, ekonomi normatif dan ekonomi positif. Ekonomi normatif itu pelajaran yang sebagian besar itu bicara mengenai bagaimana seharusnya ekonomi itu dilakukan. Misalnya nih, pemerintah memberikan subsidi terhadap masyarakat miskin. Nah, itu pernyataan ekonomi normatif tuh. Kalau ekonomi positif itu apa yang terjadi? Misalnya harga barang A turun sehingga permintaan naik. Itu pernyataan ekonomi positif. Yang terjadi di lapangan seperti itu, ketika harga turun permintaan itu naik. Nah, kalau kita bicara mengenai ekonomi yang memiliki dimensi keadilan, itu wilayahnya ekonomi normatif. Celakanya memang mahasiswa-mahasiswa di kelas-kelas di kampus-kampus itu lebih banyak menelan pelajaran ekonomi positif, tapi defisit hikmah pelajaran yang terkait dengan ekonomi normatif tadi itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada secara teoritis, ya ada. Karena memang sebetulnya instrumen-instrumen yang terkait dengan keadilan ekonomi itu luar biasa banyaknya lah. Misalnya teori mengenai pajak yang berkeadilan, teori mengenai pertumbuhan ekonomi, teori mengenai tenaga kerja, dan seterusnya ada di situ. Nah, apakah pemerintah sudah menuju ke sana? Tadi saya katakan, ada berita yang mencemaskan, tapi juga ada warta yang memberikan harapan. Tidak semua kebijakan pemerintah itu menuju ke arah sana, tapi saya kira sebagian besar itu sudah arahnya menuju ke hal tersebut. Tadi beberapa indikatornya sudah saya sampaikan. Apakah hasilnya sudah memuaskan? Belum. Kalau saya tanya, belum. Karena tadi saya katakan ruangnya seharusnya masih terbuka lebar untuk adanya perbaikan tadi itu. Makanya tadi yang tanya siapa? Tadi saya kira generasi muda, Mas Mahfur gitu. Saya kira ini masa Anda gitu ya, generasi Anda yang nanti mesti lebih menancapkan kuku lagi lebih tajam untuk bisa memanggul kepentingan keadilan ekonomi tadi itu, mewujudkan keadilan ekonomi. Itu jawabannya untuk Mas Makfur. Sekarang dari Mas Givari Pangestu. Ini menarik. Kebanyakan kebijakan pemerintah saya rasa sudah baik, namun yang menjadi masalah adalah pada transisi dalam implementasi kebijakannya. Tadi juga sempat disinggungnya oleh Prof. Erani. Jadi mohon tanggapannya Prof. Erani dalam hal ini dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi transisi dalam implementasi kebijakan itu, Prof. Setuju sekali. Saya kebetulan punya pengalaman ya, karena saya di birokrasi ya. Kerap kali itu ada degradasi antara apa yang disusun kemudian dikaitkan dengan eksekusi di lapangan, ada jaraknya. Nah, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, kebijakan itu mesti diikuti dengan kelembagaan aturan main untuk bisa menjalankan kebijakan tadi itu. Nah, kerap kali ketika menyusun aturan main yang lebih detail, itu tidak lengkap. Sehingga interpretasi birokrasi di lapangan, warga negara, pemangku kepentingan itu berbeda dengan apa yang dikonseptualisasikan di awal.
Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas. Jadi kerap kali kebijakan yang ideal itu menghendaki adanya kualitas manusia yang juga ideal. Nah, celakanya tidak setiap institusi wilayah di Indonesia kapasitasnya itu sama. Kebijakan A itu bisa jadi ketika diterapkan di wilayah B, hasilnya akan beda dibandingkan dengan daerah C. Kenapa? Karena kapasitas orang-orang yang menjalankan kebijakan tadi itu. Yang terakhir itu adalah terkait dengan, ini sebetulnya lebih banyak karena aspek non-teknis ya. Kebijakan itu tidak pernah netral, baik dalam, khususnya ya, dalam penerapannya. Ada situasi politik, ada kondisi sosial, dan seterusnya, yang membingkai sebuah aktivitas ataupun dalam penerapan kebijakan. Pemerintah memberikan kebijakan untuk memberikan beras kepada warga miskin, rastra misalnya. Itu di masyarakat tertentu kebijakan nggak jalan karena menurut mereka kami bukanlah warga miskin, tetapi kami adalah warga yang masih sanggup untuk bisa menyangga kehidupan kami sendiri tanpa harus, dalam tanda kutip, mereka menyatakan tangan kami ada di bawah. Kami masih bisa melakukan itu. Dalam kalkulasi kebijakan pemerintah, mereka masuk dalam pendapatan di bawah garis kemiskinan. Tetapi sikap sosial mereka secara antropologis menolak kebijakan-kebijakan yang semacam itu. Iya. Dan itu terjadi di banyak tempat. Itu mengakibatkan kenapa selalu akan ada selisih antara kebijakan dengan penerapan. Dan itu sebetulnya lumrah. Yang penting adalah jangan sampai gradasinya, penyimpangannya itu besar. Kalau misalnya sebatas 10%, 20% dari target yang diharapkan sih masih bisa ditoleransi gitu ya. Itu yang terjadi di mana saja. Tapi saya kira dengan teknologi informasi, dengan kapasitas yang makin besar dan masih bagus, kapasitas yang bagus dan kualitas kebijakan yang maupun kelembagaan yang kian sempurna, saya kira mestinya di masa yang akan datang itu antara kebijakan dengan pelaksanaan itu selisihnya tidak terlalu jauh lah. Ya. Harusnya bisa semakin mengecil ya, Prof, selisihnya. Iya ya, harus seperti itu seharusnya. Ya, ini saya mengajukan pertanyaan lain dari kawan-kawan ya, Prof. Oke. Pertanyaan lainnya dari Firdiana Firdaus, Prof, izin bertanya, apakah dengan didirikannya BUMDes sudah bisa mengurangi tingkat ketimpangan antara desa kota? Bagaimana menurut Prof? BUMDes itu fenomena baru ya. Jadi saya kira ya 2017 lah mulai banyak desa-desa mendirikan BUMDes dan seterusnya. Saya kira untuk masa kini masih terlalu dini untuk memberikan penilaian bahwa BUMDes saat ini menjadi salah satu mata air kehidupan ekonomi di desa, iya. Tetapi sampai seberapa kontribusinya terhadap pergerakan ekonomi di desa, saya kira menurut saya masih terlalu dini. Ada beberapa contoh BUMDes yang katakanlah dianggap berhasil. Saya pernah mengunjungi beberapa gitu ya. Itu saya kira bisa menjadi teladan untuk bisa memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi di desa. Yang penting menurut saya adalah kesadaran dari desa tadi itu untuk memastikan bahwa badan usaha milik desa itu bagian dari mandat konstitusi. Sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BUMDes itu memanggul tugas untuk sekurangnya menjelmakan pasal 33.
Misalnya cabang-cabang produksi yang penting bagi desa, kemudian sumber daya alamnya gitu, itu yang perlu dan saya mewanti-wanti jangan sampai badan usaha milik desa itu melakukan aktivitas ekonomi yang bertabrakan dengan aktivitas warga di desa yang sudah berjalan lama. Kalau misalnya di desa-desa sudah punya toko kelontong misalnya, ya janganlah BUMDes itu buka toko kelontong tadi itu. Itu kan berarti BUMDes menjadi predator. Jangan BUMDes bermain untuk aktivitas persewaan alat pernikahan misalnya, atau aktivitas lain yang biasa dikerjakan oleh warga desa. Jangan. BUMDes harus masuk ke sektor yang strategis. Mandat konstitusi pasal 33 tadi itu. Nah, itu baru benar. Cara berpikir dan kesadaran itu yang harus dibangun, saya kira. Oke, terima kasih Prof. Ini ada Mas Anam, Prof, bertanya terkait dengan pernyataan Prof Erani tadi mengenai disparitas antara Jawa dan Sumatera. Jadi apa sih sebenarnya penyebab minimnya kontribusi selain Pulau Jawa dan Sumatera setelah otonomi daerah 21 tahun? Saya itu termasuk orang, meskipun itu kontroversi yang besar, setuju dengan pemindahan ibu kota. Sejak tahun 2010 saya itu bersama dengan Mas Andrinov gitu ya, itu Prof, memang terbalik. Nah, oke. Terima kasih. Saya juga nggak tahu kenapa kok berubah sendiri itu ininya. Setiap ada pertanyaan yang berat yang begitu berat. Langsung berubah. Jadi mistis juga. Jadi saya itu termasuk yang setuju pemindahan ibu kota itu dilakukan. Bahkan sejak tahun 2010 ikut mempromosikan kebijakan itu. Kenapa? Saya kira ada soal-soal yang bukan sekadar teknis ekonomis menyangkut pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya antar wilayah. Di negara-negara Asia, watak negara Asia dan di Indonesia khususnya, aktivitas ekonomi itu seringkali melekat dengan birokrasi. Bahkan pengusaha-pengusaha di Indonesia itu masih menggantungkan APBN sama APBD. Perusahaan konstruksi itu nggak akan hidup tanpa dapat topangan dari APBD maupun APBN di Indonesia itu. Lihat aja, semua daerah-daerah Indonesia dari mulai pusat sampai daerah yang dekat dengan birokrasi, itu daerahnya pasti lebih maju. Yang dekat dengan kantor kepala desa, kantor kecamatan, kantor bupati, wali kota, provinsi, ibu kota provinsi, itu semua ada daerah maju. Mau sebut mana saja. Jadi kegiatan ekonomi itu seperti menempel dengan pusat birokrasi. Nah, atas dasar fenomena itu, saya meyakini bahwa perpindahan ibu kota itu dari satu sisi ini ya, jangan nanti itu dibuat kesimpulan yang misleading gitu ya, bahwa seakan-akan ini karena pertimbangan semacam itu semata gitu. Saya berharap dengan adanya perpindahan tadi itu, maka aktivitas ekonomi yang menempel kepada birokrasi tadi itu akan cepat melakukan perpindahan. Sumber daya birokrasi itu akan mempengaruhi aktivitas ekonomi. Itu yang pertama. Dan itu belum terjadi memang dalam 20 tahun ini. Yang kedua, saya termasuk sudah sangat lama, sekitar 12-13 tahun yang mengusulkan ada captive budget. Jadi anggaran khusus dari APBN itu yang 80% bagi Indonesia bagian timur. Saya sudah usulkan 12-13 tahun yang lalu itu. Berubah lagi ya. Iya, udah. Apakah terlalu dekat gitu ya. Nah, intinya jangan lagi misalnya APBN maupun dana alokasi umum DAU
itu kebanyakan mengalir ke Jawa maupun Sumatera. Pembangunan infrastruktur misalnya, kalau di Jawa dan Sumatera lebih banyak dikerjakan oleh swasta atau kerjasama pemerintah dengan swasta. Tapi kalau Indonesia Timur itu sudah semuanya oleh dana pemerintah. Jadi afirmasi anggaran itu konkret intinya. Nah, itu agak susah. Kenapa? Karena mayoritas anggota DPR kita itu berasal dari Jawa. Karena penduduk Indonesia kebanyakan di Jawa. Mereka terikat dengan konstituensi sehingga selalu mendesak agar program-program itu ada di daerah konstituensinya. Nggak mungkin tuh itu akan laku. Usulan saya tadi kalau di DPR. Makanya pemerintah harus mengambil sikap bahwa ini keputusan politik, 80% untuk dana pembangunan itu keluar Jawa, ke Indonesia bagian timur. Jadi di luar Jawa dan Sumatera. Nah, itu menurut saya akan memberikan kemungkinan bagi masa depan pembangunan di Indonesia Timur menjadi lebih cepat lagi. Yang terakhir saya kira untuk kepentingan Indonesia bagian timur itu adalah kepastian bahwa orang-orang yang terbaik itu mesti disebar. Fenomena sekarang adalah manusia-manusia terbaik di Indonesia ketika selesai sekolah SMA, kuliah dan seterusnya selalu memenuhi ya katakanlah ibu kota provinsi di Jawa gitu ya, sehingga disparitas antara katakanlah di Jawa dengan mereka yang ada di Indonesia bagian timur itu makin meningkat. Ada apa ya, brain drain gitu ya. Jadi penghisapan manusia-manusia terbaik yang itu tersedot semuanya ke wilayah tertentu saja. Padahal kreativitas, inovasi, pengetahuan itulah yang menggerakkan pembangunan. Ide itu hanya muncul dari orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya kualitas tadi itu. Kalau itu hanya bertumpuk di satu wilayah tertentu, maka ini. Ya misalnya gini deh, dosen ITB, dosen UI, dosen IPB, Brawijaya, Erlangga, Gajah Mada, ya untuk beberapa waktu harus dirotasi, dibawa ke daerah-daerah tadi itu. Mahasiswa-mahasiswa dalam jumlah yang mungkin bisa diukur dari Indonesia bagian timur harus mengalami katakan 1 semester, 1 tahun ke yang maju, dan mereka nanti harus kembali ke daerahnya. Itu saya kira yang perlu dilakukan. Ya saya juga nggak pengen lama-lama di Jakarta, nanti kembali di Malang saja supaya juga bisa menjadi bagian dari untuk memastikan agar pemerataan stok pengetahuan juga terjadi. Itu kalau menurut saya ya. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan menarik lainnya, Prof. Dari Mbak Nelly Elsita. Jadi bagaimana jika suatu pemerintah desa yang hanya melakukan pembangunan infrastruktur, sedangkan pemberdayaan masyarakatnya kan juga perlu ditingkatkan gitu, Prof, demi memperbaiki kualitas dan keterampilan masyarakat desa. Jadi bagaimana seharusnya hal ini disikapi menurut Prof Erani? Saya itu gini, pendidikan tidak sama dengan persekolahan ya, itu 2 hal yang berbeda. Ya. Bahwa persekolahan itu memberikan banyak ruang untuk peningkatan kapasitas, iya. Tapi saya kira tidak seluruhnya mesti diukur dari situ. Makanya yang harus kita rumuskan baik-baik itu adalah ruang untuk meningkatkan stok pengetahuan dan keterampilan, dan itu tidak harus dari persekolahan. Kita tahu bahwa kalau persekolahan itu jalannya itu panjang dan berliku, dan untuk beberapa wilayah tidak mudah untuk membawa semua warga negara itu mau mengikuti sistem persekolahan secara disiplin, secara ketat gitu ya. Nah, ruang untuk misalnya pendidikan vokasi, pendidikan informal. Dulu saya pernah menggagas
apa namanya itu di kampung-kampung di desa gitu ya, pembelajaran mandiri komunitas itu yang mesti dihidupkan, karena sebetulnya setiap individu itu punya kapasitas, punya kemampuan, tinggal itu diinjeksi dengan pengetahuan tadi itu, dan bentuknya bisa macam-macam, dari persekolahan, bisa pembelajaran mandiri komunitas, dari pendidikan non formal gitu ya, maupun beberapa cara yang lain. Bahkan sekarang dengan teknologi informasi, misalnya dari akses di internet lewat berbagai macam kanal tadi itu, pembelajaran itu luar biasa banyaknya. Tinggal itu bisa didorong, bisa difasilitasi agar informasi yang sedemikian banyak tadi itu bisa diakses oleh masyarakat. Sekarang mau bikin apa saja bisa kita cari di YouTube. Kalau saya nggak bisa masak misalnya, saya mau masak apa saja sekarang bisa, dengan cukup membuka tutorial di YouTube tadi itu. Saya menjadi ahli untuk katakanlah reparasi sepeda juga bisa gitu, karena ada semua di sana gitu ya. Saya menjadi pemain saham yang ulung, ada tata cara semua di sana. Nah, ini yang menurut saya kanal-kanal semacam itu mesti dibuka. Iya, seperti itu jawabannya untuk Mbak siapa tadi, Mbak Meli. Dan ini ada pertanyaan lainnya. Kita masih punya waktu ya, Prof? Atau gimana? Oke, nggak apa-apa. Ya. Karena ini antusiasmenya tinggi sekali dari kawan-kawan bercerita, jadi banyak sekali pertanyaannya. Siap. Ini dari Mbak Andini. Prof Erani izin bertanya, menurut Prof bagaimana kaitan isu lingkungan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia? Karena saya merasa Indonesia belum seutuhnya merdeka dalam isu lingkungan, khususnya isu persampahan. Seperti itu, Prof, pertanyaannya. Iya, saya kira ini pertanyaan yang penting ya. Jadi dilema antara ekologi dan ekonomi itu setua usia dunia itu sendiri. Usia jadi peradaban ya, Prof. Iya, jadi ini akan terus ada, dan saya kira harus lebih banyak lagi para ahli yang mendalami bidang ini dan berbicara. Jangan diserahkan pembangunan itu ke ekonom. Selama ini terlalu banyak gagasan para ekonom itu mendominasi dalam pengambilan keputusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan ekonomi itu melampaui ekologi. Nah, saya kira sudah waktunya suara para ekologis itu menjadi lebih nyaring lagi. Sehingga nanti pertimbangan-pertimbangan dari dimensi lingkungan itu lebih besar dibandingkan isu ekonomi. Terus terang, entah di Indonesia maupun negara yang lain, apalagi negara maju, ekologi itu masih di pinggiran. Sehingga problem lingkungan itu selalu menyeruak di lapangan. Saya sejak awal mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu mesti dikendalikan. Masalahnya adalah kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu pasti akan mengikis lingkungan. Udah pasti udah itu. Kita boleh saja secara teoritis bilang akan ada kompromi dan seterusnya, tapi indah di atas kertas saja. Di lapangan susah untuk mencapai itu. Misalnya begini deh, pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara investasi. Ya kan? Dari investasi dibangun pabrik, dari pabrik ada produksi. Produksi tadi itu dikonsumsi. Konsumsi ada residunya dalam bentuk sampah tadi itu. Ininya. Sampah ada yang bisa mudah diolah, bisa di recycling, ada juga yang susah, misalnya plastik. Dan itulah yang terjadi hari ini. Semakin kita memiliki imajinasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pada saat itu kita sebetulnya di sisi lain sedang menenggelamkan isu ekologi. Kita harus memberikan edukasi literasi kepada publik. Kalau nantinya ada pemimpin daerah, kabupaten kota, atau bahkan presiden sekalipun yang punya imajinasi untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita mesti tahu bahwa di balik itu ada ongkosnya. Dan itu adalah biaya ekologi. Nah, buat saya jangan terlampau
silau dengan pertumbuhan ekonomi. Yang paling penting adalah kesinambungan pembangunan, gitu ya, dan distribusi. Isu keadilan tadi itu, kesinambungan dan keadilan itu dua sayap pembangunan. Begitu satu tidak patah gitu ya kesinambungannya, maka dia tidak akan bisa terbang tinggi. Demikian pula kalau kesinambungannya itu ada, lingkungannya rusak, dia juga tidak akan bisa terbang tinggi. Kalau kedua-duanya kita abaikan karena ada obsesi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi itu, maka kita akan jatuh, nggak bisa terbang lagi. Itu saya kira yang mesti dilakukan, dan hari ini kalau ditanya apakah kita termasuk negara yang sudah memiliki kepedulian terhadap isu ekologi tadi itu, ya harus dikatakan apa adanya. Itu masih menjadi isu yang hanya dikuasai, dihayati oleh sebagian kecil saja dari pengurus kebijakan maupun para ahli. Ya, jadi memang seharusnya ada kesinambungan dan keseimbangan gitu ya, Prof, ya, antara ekologi dan juga pembangunan ekonomi, dan seharusnya dalam mengimplementasikan kebijakan mereka harus didudukkan di satu forum yang sama gitu ya, Prof, ya, agar suara yang ekologis ini tidak tenggelam dan didominasi oleh suara-suara para ekonom. Gitu ya, Prof, ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Andini, dan ini ada pertanyaan lain juga, Prof, dari Adi Iskandar. Jadi apa betul sekarang kita ada di fase otoritarianisme, Prof? Karena ketika kita mengkritik seolah-olah selalu disalahkan oleh pemegang kebijakan. Mungkin lebih spesifiknya dalam persoalan ekonomi gitu. Saya sebetulnya bukan ahli yang bisa menjawab ini ya, tetapi saya kira begini. Saya itu orang pemerintah. Saya sekarang ada di pemerintahan. Dan ketika saya berbicara seperti ini, apa adanya semacam ini, saya kan tadi kan bilang bahwa apakah pemerintah sekarang ini punya isu punya kepedulian terhadap isu lingkungan. Jawaban saya kan tadi terang-terang. Saya menulis di media massa, di Kompas, itu tuh mungkin jarang ada padanannya. Saya orang pemerintahan dan saya mengkritik itu banyak kebijakan. Alhamdulillah saya nggak pernah ada persoalan apapun gitu ya. Jadi menurut saya yang harus kita tegakkan itu adalah kita melakukan transaksi pikiran sekeras apapun asal itu basisnya argumen, bukan kebencian. Gitu. Kalau kita sebagai ekonom ya ada datanya, ada referensinya gitu ya. Selama kita berbicara mengenai substansi, disiplin terhadap hal itu, saya kira rongga kebebasan itu tetap ada sampai hari ini. Sungguh pun begitu, ini saya bukan orang yang sebetulnya mendalami soal ini. Cuma saya ingin mengambil yang ekstrim tadi, jangankan masyarakat sipil, saya yang ada di pemerintahan, sampai malam ini pun, itu saya bisa leluasa menyampaikan sikap saya tadi itu, gitu ya, yang sebagian itu intinya adalah kritik terhadap pemerintah itu sendiri, dan itu nggak ada problem sampai sekarang gitu. Beda dulu, saya dulu waktu mahasiswa itu pengurus pers mahasiswa, saya mewawancarai tokoh tertentu di luar pemerintahan yang sebetulnya tidak memiliki daya, dia hanya memiliki pikiran saja. Nggak boleh itu saya membuat wawancara tadi itu sehingga majalah saya tadi itu untuk halaman itu mesti dibikin hitam semua, nggak boleh di situ. Nah, saya kira praktek-praktek yang membuat dulu saya atau angkatan saya pada saat itu sulit untuk menyampaikan ekspresi sesuai dengan kenyataan yang ada, bahkan menyampaikan pikiran pun itu saya kira hari ini tidak terjadi. Kita masih terbuka untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat gitu untuk bangsa kita sendiri. Jadi memang
ya demokratis juga ya, Prof ya, tidak otoriter. Dan sebagaimana pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh kawan Saya kira begitu. kawan Ya, bercerita. saya kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Dan ini pertanyaan terkait juga dengan generasi muda ya. Jadi anak-anak muda berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 itu kan jumlah generasi Z setara dengan 27,94% dan generasi milenialnya adalah 25,87%. Jadi menurut Prof. Erani, apa sih peran strategis nih yang bisa dilakukan oleh kaum milenial ini dan generasi Z ini dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia di masa depan? Mereka generasi yang tidak memiliki beban masa lalu. Jadi generasi saya nih, yang setahun setengah lagi usianya 50 ini, itu kan besar dengan beban masa lalu. Tadi saya ceritakan pada saat mahasiswa ada persoalan-persoalan kebebasan yang direnggut, problem tentang kolusi, ketimpangan yang lebar, dan seterusnya. Itu bagian dari beban-beban masa silam. Generasi Z, generasi milenial, itu nggak memiliki beban itu. Mereka lahir pada dekade 90-an sampai hari ini. Nah, karena dia tidak memiliki beban masa lalu, maka isinya adalah tentang keyakinan perubahan masa depan. Mereka lebih sanggup untuk menjangkau kemajuan-kemajuan yang ada di dalam pikiran. Saya yakin mereka akan lebih bisa merumuskan masa depan itu jauh lebih gemilang dibandingkan generasi sebelumnya, generasi saya. Yang kedua, generasi milenial, generasi Z, itu adalah kaum yang selalu mempertanyakan otoritas. Otoritas orang tua, otoritas pemimpin informal, otoritas pemerintahan, otoritas lembaga-lembaga, dan seterusnya. Buat mereka, setiap otoritas itu harus dibuktikan oleh kapasitas dan integritas. Kalau orang tua mereka sendiri dianggap oleh mereka tidak menunjukkan integritas dan kapasitas, maka itu akan dilawan oleh mereka. Saya bukan cuma bisa menyatakan ini, karena anak saya sendiri generasi Z. Itu luar biasa rumitnya berhadapan dengan generasi seperti mereka itu. Karena saya harus selalu bisa menjelaskan dengan tadi itu argumen dan teladan yang menunjukkan integritas. Sedikit saja saya cemar dalam soal integritas dan kapasitas tadi itu, maka mereka akan mempertanyakan otoritas saya sebagai orang tua. Apalagi kalau ada pemimpin formal maupun informal, pemerintahan maupun di luar pemerintahan, yang bekerja tidak berdasarkan kapasitas dan integritas. Pasti mereka akan kehilangan kepercayaan tadi itu. Nah, dengan dasar itu, maka mereka akan memiliki standar otoritas yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi masa yang lalu. Mereka pasti akan memilih pemimpin-pemimpin, orang-orang di antara mereka sendiri yang tidak dibebani semata-mata karena orang tuanya, karena koneksi maupun pertimbangan privilege lainnya, tetapi basisnya adalah kapasitas dan integritas. Nah, saya yakin mereka akan menjaga ini, sehingga saya tidak risau dengan masa depan Indonesia, karena akan diurus oleh generasi yang melek terhadap isu mengenai kompetensi ini. Yang terakhir, mereka adalah figur-figur yang percaya diri, independen. Pilihan pekerjaan mereka itu misalnya kalau ditanya, sebagian besar
ingin bekerja mandiri, ingin bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak diatur oleh pihak lain, oleh kantor, oleh orang lain, dan seterusnya. Dia ingin tegak dengan caranya sendiri. Itu salah satu karakter dari kaum milenial generasi Z tadi itu. Dengan begitu, mereka tidak mudah untuk diintervensi. Mereka tadi cakap dan sekaligus percaya diri untuk merumuskan masa depannya, termasuk ketika nanti mereka diberi kesempatan untuk mengelola, memimpin institusi maupun negara ini, mereka akan lebih sanggup untuk menunjukkan kemandirian serta kepercayaan diri tadi itu. Tiga hal itu saya kira akan diperankan dengan lebih baik oleh generasi sekarang ini dibandingkan masa yang lalu. Insya Allah sih tahun 2045 ketika usia Republik ini 1 tahun 1 abad, mudah-mudahan saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melihatnya, anak-anak muda kita itu menjadi penyangga utama bagi kemajuan Indonesia. Amin, amin. Saya terharu sekali nih mendengar statement-statementnya Prof. Era nih, karena saya menjadi bagian dari generasi Z dan generasi milenial itu. Jadi sangat positif ya membaca generasi anak muda sekarang untuk membentuk Indonesia menjadi lebih baik dengan mengedepankan integritas, juga kecakapan dan independensi ya. Tapi juga terkait bahwa generasi sekarang tidak punya beban masa lalu, tapi bukan berarti kita terlepas atau terputus dari masa lalu, karena tetap masa lalu itu yang mendeskripsikan diri kita sekarang kan, untuk ya tetap melekat dengan akar kita ya. Terima kasih Prof. Dan apakah ada statement penutup dari Prof. Erani untuk talk show kita yang sangat inspiratif malam ini untuk kawan-kawan bercerita? Ini mumpung hari kemerdekaan ya, jadi saya berangkat dari apa yang sudah diteladankan oleh para pendiri bangsa, bahwa negara ini itu ditegakkan oleh semangat keterbatasan tadi itu, perjuangan untuk mengatasi keterbatasan. Nah, saya lebih percaya bahwa keterbatasan yang diperjuangkan itu akan menjanjikan keberhasilan ketimbang kelimpahan yang disia-siakan. Nah, saya berharap sekali situasi apapun yang terjadi di Republik ini, entah itu terang maupun gelap, jangan membuat kita, khususnya generasi muda tadi itu, berpikir Indonesia itu tidak layak diperjuangkan. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita mau terus untuk membela negara ini, karena ide agung itu mesti harus dikawal. Gagasan mulia Republik ini mesti bisa dijaga ya. Saya percaya generasi muda nanti yang sekarang tadi disebut generasi Z, generasi milenial, itu sama dengan misi yang dilakukan oleh para pendiri bangsa tadi itu. Intinya saya ingin mengulang sekali lagi, jangan pernah letih ya untuk melawan tadi itu. Jadi keterbatasan yang diperjuangkan itu akan mendekatkan kepada keberhasilan dibanding tadi itu kelimpahan yang disia-siakan. Insya Allah itu akan menjadi titik tumpu dari Indonesia masa depan.